dulu. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini yang kita semoga pelajaran pada kali ini belajar tentang berdoa berdoa selesai. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini. Sekretaris ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, barusan dulu ya. Semuanya hadir hari ini ya. Baik, minggu kemarin Ibu sudah sampaikan ya kalau materi kita hari ini tentang vektor dan operasi vektor. Nah, coba ada yang bisa berikan ke Ibu penjelasan apa itu vektor? Ada yang bisa? Silakan Sri. Vektor adalah besaran yang dinilai dengan. Betul. Kemudian ada yang ingin menambahkan juga? Silakan. Tanda panah di atas. Ya betul. Tanda panahnya itu menggambarkan arahnya ya. Baik, jawaban Siska, jawaban Sri benar. Kita berikan aplaus dulu. Selanjutnya kegiatan kita hari ini apa aja sih? Atau pembelajaran kita itu ada 6. Yang pertama yaitu memecahkan masalah. Nanti kalian akan Ibu suruh untuk memecahkan masalah. Apa masalahnya nanti akan Ibu tanyakan di slide. Selanjutnya kalian akan mengajukan hipotesis, mengerjakan LKPD. Nah, untuk LKPD nanti Ibu akan bagikan lembar kerja, kemudian akan Ibu atur kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok. Selanjutnya ada presentasi hasilnya, kemudian ada kuis untuk menguji, untuk mengevaluasi pelajaran kalian. Nanti Ibu akan berikan kuis. Untuk link kuisnya nanti akan Ibu share di grup kelas. Kemudian ada kesimpulan. Selanjutnya untuk penilaiannya nanti Ibu akan menilai 3 penilaian, yaitu yang pertama penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap atau profil pelajar Pancasila. Untuk penilaian sikap ini ada bernalar kritis, ada berpikir kreatif, ada bergotong royong, dan ada mandiri. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik atau kalian mampu menjelaskan definisi vektor dengan baik dan benar. Peserta didik atau kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis vektor, dan peserta didik atau kalian mampu menerapkan operasi vektor dengan baik dan benar. Nah, tadi sudah diberikan penjelasan sedikit oleh teman kalian. Definisi vektor yaitu suatu besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Dan di sana ada notasi vektor. Nah, biasanya notasi vektor itu disimbolkan dengan ada tanda panah di atasnya yang menggambarkan arah dari suatu vektor. Di sini bisa ditulis ya. Kemudian untuk menulis panjang atau besar dari vektor itu, kita bisa menuliskan dengan tanda besar yang artinya besar atau panjang vektor itu bernilai positif. Nah, kemudian di gambar sebelah ada arah dari vektor, di mana arah dari vektor itu digambarkan dengan titik A merupakan titik pangkal vektor dan titik B merupakan titik ujung. Nah, selanjutnya di sini ada vektor pada sistem koordinat, di mana jika arah vektor di sini ke kanan, maka arahnya bernilai positif, dan jika ke atas juga nilainya dan jika arahnya ke atas juga nilainya adalah positif. Dan jika ke kiri vektor itu bernilai negatif, dan ke bawah juga bernilai negatif. Nah, seperti pada vektor pada sistem koordinat ini, kita bisa menentukan berapa vektor AB ini. Kita bisa mulai dari melihat titik ujung, titik pangkalnya, kemudian kita hitung satu kotak ini merupakan satu satuan, dan kita bisa hitung 5
lihat dari sumbu X-nya terlebih dahulu, baru kita hitung sumbu Y-nya. Nah, bisa kita hitung berapa besarnya titik AB ini dengan cara menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 satuan ke kiri. Jika 8 satuan ke kiri berarti minus 8, ya benar. Dan kita hitung lagi 1, 2, 3, kita lihat sumbu Y-nya. Dan di sumbu Y-nya ini 6 satuan ke bawah. Berarti kalau ke bawah tadi berapa? Minus 6. Benar. Nah, jadi dan di vektor itu ada dua bentuk vektor, yaitu bentuk vektor kolom dan bentuk vektor baris. Vektor kolom itu yang dituliskan dengan cara begini. Nah, ini namanya vektor kolom. Nah, vektor negatif atau vektor berlawanan. Vektor negatif itu vektor yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Besarnya sama, panjangnya sama tetapi arahnya berlawanan. Vektor negatif itu vektor yang besarnya sama, panjangnya sama tetapi arahnya yang berlawanan. Nah, seperti yang dicontoh di layar, ada sebuah vektor yang besarnya sama, itu vektor AB, dan juga ada sebuah vektor yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, itu merupakan contoh vektor negatif atau vektor yang berlawanan. Kemudian jenis vektor yang kedua itu vektor 0, di mana vektor 0 itu adalah vektor yang tidak memiliki panjang dan tidak memiliki arah. Seperti pada layar ada vektor yang tidak memiliki panjang dan tidak memiliki arah. Selanjutnya vektor yang ekuivalen. Dituliskan dulu di sini. Selanjutnya vektor yang ekuivalen itu yaitu vektor yang panjangnya sama, besarnya sama, dan arahnya juga sama. Nah, seperti di gambar itu ada vektor AB, vektor CD, dan vektor Y memiliki panjang yang sama, besar yang sama, dan arah yang sama. Contohnya itu vektor AB, vektor CD, dan vektor Y. Nah, jadi kalian bisa bedakan ya apa perbedaan dari jenis-jenis vektor tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada uji pemahaman kalian tentang yang dijelaskan tadi. Pasangkan vektor manakah yang saling berlawanan dan ekuivalen. Coba ada yang bisa bantu ibu jawab. Vektor yang berlawanan itu vektor yang mana aja? Tadi yang berlawanan itu arahnya besarnya sama, panjangnya sama, tetapi arahnya berbeda. Silahkan Yana. J Bu. Vektor J dan vektor H. Ya, kita berlawanan. Ya, kita ini dulu ya. Kita buktikan dulu tadi kalimat vektor J dan H. Nah, vektor J dan H. Kita lihat dulu vektor G ini. Kita hitung dulu. Kita lihat dulu dari titik pangkalnya. Kita hitung melalui sumbu X-nya. Tadi G dan H ya. Ini G, ini H. 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri dan 1, 2 dan 2 ke atas. Oke, itu 5 ke kiri berarti ini 5 dan 2 ke atas berarti positif 2 ya. Dan H tadi H berarti kita lihat dari titik pangkalnya, lalu kita hitung melalui sumbu X-nya 1, 2, 3, 4, 5 5 satuan ke kanan dan 1, 2 satuan ke bawah. Berarti 5 satuan ke kanan, 5 dan 2 satuan ke bawah. Nah, berarti benar ya. Ini adalah contoh vektor yang berlawanan. Kemudian vektor yang berlawanan selanjutnya ada yang bisa?
Kemudian dari sumbu X-nya 1, 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Nah, jadi benar ya. Kemudian ada yang bisa lagi vektor yang ekuivalen. B sama G. Silahkan. Yang B sama G. Yang B sama G. Ya. Ya, kita buktikan dulu benar. Tadi kata Meli apa? B sama G. B dan G. Kita lihat dulu ya. Untuk yang B ini vektor B dan ini vektor G. Nah, kalau kita bisa lihat kan vektor ekuivalen itu vektor yang memiliki besar yang sama dan arah yang sama. Kalau kita lihat dari arahnya sudah sama dan kita tentukan besarnya apakah sama. Kita lihat dulu dari titik pangkalnya, kemudian kita hitung dari sumbu X-nya. 1, 2, 3, 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. G-nya kita lihat dulu dari titik pangkalnya. Kita hitung sumbu X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Nanti benar ya, ini contoh vektor yang ekuivalen dan berlawanan. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk kalian. Baik, selanjutnya kita masuk ke operasi vektor, yaitu yang pertama kita pelajari dulu penjumlahan vektor. Seperti yang tadi, caranya sama. Kita cari dulu vektor P itu berapa, vektor W itu berapa melalui titik geometrisnya ini. Dan setelah kita temukan, tadi udah pada paham kan cara mencarinya. Nah, setelah kita temukan, lalu bisa kita langsung jumlahkan. 4 ditambah minus 4 yaitu 0, minus 3 ditambah 0 yaitu minus 3. Nah, untuk vektor yang ini, vektor W, tidak ada sumbu X-nya, tidak ada sumbu Y-nya jadinya karena arahnya cuma ke X saja. Sama juga pengurangannya juga seperti itu. Kita cari dulu vektor V-nya berapa melalui ini, yang dari sini titik ujungnya, di sini titik pangkalnya. Kemudian kita cari juga vektor A-nya ini berapa, di sini vektor A. Kemudian kita operasikan, tinggal kita kurangi sesuai dengan angkanya. Nah, kemudian coba ada yang bisa menandakan lagi contoh soal untuk penjumlahan dan pengurangan. Siapa? Ya, silakan di mana? Ingat ya, jika 2 satuan ke bawah itu bernilai negatif. Oh ya, terima kasih Bu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 0.
X-nya itu negatif ya tadi. Ya. Negatif 2 dan untuk Y-nya juga arahnya ke bawah. Jika arahnya ke bawah kan tadi negatif ya. Ini berarti 2, 3, 4. Min 2 dikurang min 4 berapa? Ya, jawaban Irman dan jawaban Sedi benar ya. Kita berikan aplaus dulu. Nah, sekarang waktunya untuk kalian mengerjakan LKPD. Di sini kalian bisa membagi menjadi 3 kelompok ya, masing-masing maksimal 4 orang. Silakan bagi menjadi 3 kelompok. Untuk waktunya dibatasi ya, hanya sampai 15 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang ya. Terima kasih, Sir. Dan pengulangan sehingga perbedaan vektor jenis lingkungan dan ikut berdiskusi ya. Langsung bisa lihat dari sini ya. Dipercepat ya, waktunya sudah mau habis. Iya, Ibu.
Silakan kelompok 1 dulu. 1 untuk maju mengerjakan soal nomor. Ada yang menjelaskan dan ada juga yang menulis jawabannya. Silakan perwakilannya 2 orang untuk maju. Baik, bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya itu jelaskan pengertian vektor dan apa perbedaan antara penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometris. Nah, penjelasan vektor adalah besaran yang memiliki satuan dan arah. Adapun contohnya yaitu gaya, kecepatan, yang bergantung pada arahnya. Tolong dilihat dulu jawaban temannya. Mungkin ada yang memiliki jawaban yang berbeda. Perbedaan antara penjumlahan dan pengurangan vektor, mungkin ada yang memiliki jawaban berbeda. Sama Ibu. Sama pada. Oh ya. Silakan kelompok 1 dulu. Silakan lanjut kelompok 2. Kenapa? Ini jawaban yang kedua. Yang perbedaannya, perbedaan ketergantungan pada arahnya. Tidak fokus di Silakan kelompok 2 langsung dulu. Saya dan teman saya membacakan hasil kami untuk soal nomor 2. Jika vektor A sama dengan 3,4 dan vektor B sama dengan 1,-2, tentukan hasil dari yang A plus B dan B A minus B. Nah, untuk hasilnya itu akan dituliskan oleh teman saya. Baik, silakan coba Sri jelaskan ke temannya bagaimana bisa mendapatkan hasil seperti ini. Untuk yang vektor A ditambah vektor B itu ini 3 ditambah 1 sama dengan 4, terus 4 ditambah 2 sama dengan 2. Sama juga kayak ini, yang untuk vektor A dikurang vektor B itu 3 dikurang 1 dapatnya 2 dan 4 dikurang -2. Baik, terima kasih. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 setelah kita berjalan 6 meter ke timur lalu 8 meter ke utara. Di sini soal yang berhitunglah pada resultan dan arah gerakannya. Resultan sebenarnya akar 6 pangkat 2 plus 8 pangkat 2 sama dengan akar 36 tambah 64 sama dengan akar 100. Jadi di sini hasilnya disebut satuan gerakan. Coba jelaskan ke teman-temannya bagaimana bisa mendapatkan hasil seperti ini dan resultan 10 satuan ke utara. Untuk nomor A itu kan sebuah benda itu bergerak 6 meter ke timur, maka kan bisa 6 satuan ke timur. Terus untuk yang lain perhatikan ya. Berapa satuannya kalau misalkan terus untuk ini resultannya itu Baik, mungkin ada yang memiliki jawaban selain 10 satuan ke utara. Baik, kemudian saya sudah cukup menguasai materi kita hari ini ya. Kita berikan aplaus dulu untuk. Nah, selanjutnya untuk Ibu menguji pemahaman kalian lebih lanjut, Ibu akan mengevaluasi hasil dari pembelajaran kita hari ini dengan memberikan kalian kuis. Kuisnya bisa kalian akses di platform Quizizz. Sekarang Ibu akan bagikan linknya. Untuk duduknya boleh kembali seperti semula ya. Baik, silakan kalian masing-masing mengakses link yang sudah dikirimkan. Nah, silakan yang belum bergabung segera ya. Baik, 1 orang lagi. Oke, semuanya udah bergabung ya. Ibu langsung mulai aja kuisnya.
Dan untuk tadi Putri dan Mila akan Ibu berikan tugas remedial. Pengayaan dan remedialnya dikumpulkan minggu depan di meja Ibu ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya untuk minggu depan tugas kita yaitu membuat proyek ini tentang petunjuk arah dengan menggunakan vektor. Nah, untuk alat dan bahan yang kalian harus bawa besok itu pulpen warna-warninya di bawah, penggarisnya di bawah, usul derajatnya di bawah, kertas meter blok dan kertas catatan di bawah juga. Di depan ya. Mungkin sampai di sini sesi pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih berkahnya, Ibu mohon ke kelas untuk pimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sudah selesai. Baik, terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa istirahat. Baik, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.